Halo, perkenalkan kami dari kelompok Beagle Bone Black akan menjelaskan mengenai arithmetic and logic instruction. Nah, kelompok kami ini terdiri dari 4 orang. Nah, ini adalah kode program yang telah kelompok kami buat untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, diawali dengan menuliskan beberapa konstanta yang nantinya akan digunakan. Seperti yang pertama input. Nah, input ini nanti akan menggunakan port 0. Kemudian segmennya akan menggunakan port 1. Kemudian untuk memilih segmennya akan menggunakan port 2. Nah, kemudian datanya juga akan disimpan. Data 1 akan disimpan di alamat ke 0 atau register ke 0. Kemudian data 2 akan disimpan di register 1, data 3 akan disimpan di register 2, dan data 4 akan disimpan di register ketiga. Nah, untuk clear sendiri, ini akan diberikan nilai 0 FFFH. Nah, ini untuk mengclearkan atau mereset dari segmen-segmennya. Nah, kemudian untuk menyalakan segmen-segmennya menggunakan data seperti ini. Nah, kemudian ini programnya. Nah, untuk menjelaskan program akan langsung disimulasikan saja. Nah, pertama DPTR akan diisi dengan alamat dari data angka. Nah, kemudian data 1 akan dikelirkan, data 2 akan dikelirkan, data 3 akan dikelirkan, dan data 4 juga akan dikelirkan. Demikian pula dengan R4 akan dikelirkan atau diberi nilai 0 FFH. Nah, kemudian akan masuk ke input user. Nah, input user ini juga diawali dengan mengkelirkan input tersebut. Nah, kemudian karena matriks TPET ini digunakan secara serial, maka yang pertama kali dilihat adalah input.0 atau port 0 bit ke 0. Nah, ini akan dinyalakan. Nah, ketika nanti misalkan nah ini sini akan dicek jika kita menekan angka 1, maka ketika tekan angka 1 akan lompat ke fungsi 1. Nah, sedangkan jika tidak, maka akan lanjut ke bagian bawahnya. Nah, nanti ketika ini tekan, maka akan tersambung ke bit 4. Nah, demikian juga dengan yang angka 2, kemudian angka 3, huruf A, dan kemudian ini matikan dari port 0 bit 0. Kemudian akan dilihat baris berikutnya, yaitu port 0 bit 1. Nah, ini akan dicek juga apakah angka 4, angka 5, angka 6, huruf B, dan kemudian dimatikan dari baris tersebut. Kemudian dicek lagi baris berikutnya, yaitu port 0 bit kedua, bit 2. Nah, ini cek apakah angka 7 yang nyala, angka 8, angka 9, atau huruf C. Demikian juga dengan baris berikutnya, yaitu apakah berupa titik, angka 0, pagar, atau huruf D. Nah, jika tidak ada, maka akan kembali ke atas untuk meminta input user. Nah, ini misalkan dipencet angka 1. Nah, maka dia akan lompat ke 1. Nah, ini kemudian move angka 1 akan di-copy ke akumulator atau ke A. Nah, ini ya, akumulator sudah berisi 01. Nah, kemudian akan memanggil fungsi serial. Fungsi serialnya berada di bawah. Nah, ini. Nah, ini untuk move C, berarti alamat dari DPTR ditambah A. Nah, kemudian disimpan di A. Nah, kalau sekarang terlihat bahwa A akumulator sudah berisi F9, yaitu data dari angka untuk menampilkan angka 1. Nah, kemudian R4 yang tadinya FFF akan ditambah 1 menjadi 00. Nah, ini R4 akan berisi 00. Nah, kemudian karena ini merupakan input pertama, maka akan dicek apakah ini input pertama. Nah, kemudian karena ini bernilai 00, maka ini akan dilewatkan. Nah, akan lompat ke input 1. Karena ini adalah compare jump if not equal. Nah, lompat ke input 1. Nah, pertama pilih 3. Nah, ini 7 segmen, port 2 bit ketiga akan dinyalakan karena segmen yang paling kiri yang akan diisi terlebih dahulu. Nah, terlihat perubahannya dari hijau ke menjadi merah. Nah, kemudian segmen-segmennya akan di clearkan. Nah, kemudian kemudian akumulator yang berisi F9 akan di copy ke data 1.
Nah, kemudian data 1 ini akan dinyalakan ke 7 segmen. Nah, terlihat bahwa 7 segmennya sudah berisi angka 1. Kemudian port 2-nya sebagai untuk memilih 7 segmen akan dimatikan. Nah, kemudian akan lompat ke sini. Nah, di sini ini untuk kembali ke instruksi sebelumnya. Nah, instruksi berikutnya itu adalah lompat ke idle. Nah, ini untuk meminta input dari user. Nah, ini akan berulang terus sampai user masukkan 4 digit. Nah, misalkan digit berikutnya adalah 5. Nah, ini saya run aja biar lebih cepat. Nah, kemudian dia akan ngecek angka 5, yaitu di baris kedua atau port 0 bit 1. Kemudian akan dimasukkan ke input 2 dan sub segmen yang kedua. Nah, kemudian akan dipilih angka 9. Nah, ini nantinya juga akan lompat ke 9. Sembil di sini singkat. Nah, kemudian sebagai input 3 akan berisi 9. Kemudian misalkan 0. Nah, 0 nah jadi karena terlewat enggak nah nanti di bawah 0 akan berisi. Nah, 0. Nah, akan terisi angka 0 di 7 segmennya. Nah, demikian karena sudah. Kemudian misalkan angka A. Nah, ini akan diabaikan. Nah, kalau A, B, C, D atau bintang dan pagar ini akan diabaikan dan meminta user untuk memasukkan input berikutnya. Nah, misalkan angka 7. Nah, karena ini sudah 4 digit, maka sebenarnya program ini sudah selesai. Nah, dengan demikian nanti akan looping terus-menerus di here. Nah, ini tunggu saja. Nah, di sini akan looping terus-menerus di here. Nah, ini adalah akhir dari programnya. Sekian penjelasan dari soal nomor 1. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas nomor 2, yaitu kalkulator. Pertama kita ada di bagian variabelnya. Pertama variabel input untuk membaca input dari keypad ini. Lalu 7 segmen untuk mengoutput data ke 7 segmen. Yang ini kita pakai multiplexer LED display. Lalu data 1 sampai data 4 ini mendefinisikan register 0 sampai 3. Lalu ini angka ini adalah variabel untuk lookup table 7 segmen. Lalu kita masuk ke programnya. Pertama kita membaca instruksinya dari instruksi pertama dari 0. Lalu pertama-tama kita menyimpan variabel angka, yaitu tadi lookup table-nya ke dptr. Kalau kita jalankan sekali, nanti dptr akan berubah menjadi alamatnya. Lalu kita memasukkan data default ke data 1 sampai data 4 dan ke register 5 juga. Dengan data defaultnya itu 0 FFH. Karena untuk output ini defaultnya itu ada di FFH. Kalau FFH dia mati semua, kalau 00 dia nyala semua. Jadi kita masukkan, dan ini sudah berubah. Lalu kita masuk ke main program. Di sini idle ini untuk looping main program supaya dia tetap loop di sini. Lalu di sini ada sistem untuk membaca keypad. Pertama kita menggunakan port input. Lalu bit ke 0-nya pertama-tama kita set menjadi 0. Kalau kita set menjadi 0, maka dia akan mengalirkan bit 0 di sini. Nah, jika ada salah satu keypad yang ditekan, maka dia akan meneruskan bit 0-nya dan dibaca oleh bit 4 di sini. Kalau 1, kalau 2 maka dibaca bit 5. Makanya kalau input satunya itu 0, maka si keypad 1 ditekan. Kalau 2 berarti ini di bit 5, lalu 3 di bit 6, A itu di bit 7.
Lalu jika sudah mengecek semua, jika tidak ada yang ditekan, maka bit 0 akan dinormalin lagi, lalu dia akan masuk ke baris kedua dan begitu seterusnya. Lalu kita coba memasukkan angka 5 di sini, maka dia akan jump ke, nah ini adalah tempat untuk mengontrolnya. Jadi dia akan melakukan move ke A. Jadi ini untuk mengubah nilai A nya untuk nanti digunakan sebagai indeks untuk membaca lookup table. Jadi tergantung nilainya. Dan di sini ada A dan D yang digunakan jika kita menekan A, berarti nanti untuk penjumlahan, D untuk pengurangan. Lalu kita lanjut, dia akan jump kembali, lalu dia akan mengincrement R5. Itu untuk menandakan dia itu data pertama atau data kedua, kan kita menjumlahkan 2 digit. Ini memanggil subroutine serial yang berisi print berisi pemrosesan untuk melakukan print ke LED. Ini pertama, data A nya ini kita masukkan ke data 1 kalau si R5 nya ini masih 0, jadi data pertama, lalu dicetak. Ini subroutine untuk melakukan print ke ini segmennya. Setelah dicetak ke port segment, nilai dari A nya yang udah dipanggil dengan lookup table dengan move C disimpan ke A, maka kita akan melihat angkanya 5. Lalu jika sudah selesai, maka dia akan looping lagi ke main program, lalu dia akan membaca input lagi. Di sini kita akan melakukan penjumlahan, maka kita masukkan A. Nah, dia akan merubah R6 menjadi 1, yang berarti penjumlahan. Lalu kita masukkan angka 3, maka 5 tambah 3 sama R5 nya di increment menjadi 1. Nah, dia akan melakukan pembacaan ke data keduanya, ini dianggap sebagai data keduanya 3, lalu dia memanggil write untuk menulis ke segment. Nah, terkadang segment ini butuh untuk di reset terlebih dahulu supaya datanya sesuai dengan yang diinginkan. Namun pada kenyataannya tidak perlu sebenarnya. Lalu kita masukkan data 1 ke A lagi, lalu kita cek apakah dia ingin penjumlahan atau pengurangan. Kalau pengurangan, dia melakukan subtraction A dengan data kedua. Jika dia penjumlahan, dia akan melakukan penjumlahan A dengan data kedua. Jadi sama saja, setelah pengurangan dia akan ke sini juga, setelah penambahan dia langsung ke sini, yaitu memindahkan A ke data 3, yaitu data register 2 ini untuk menyimpan hasilnya. Nah, setelah itu kita panggil, kan hasilnya kita tahu dalam desimal 6, maka ini indeksnya untuk lookup table segment. Nah, setelah itu ya kita cetak lagi ke segmentnya. Lalu kita dapat hasilnya, yaitu 8. Hasil dari penjumlahan 5 dan 3. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton tayangan ini.